Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, salasun la tudraku bisalasin, al-ghina bil muna, wasyababu bil khisab, wassihhatu bil adwiyah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan ada 3 perkara yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan 3 cara. Jadi 3 perkara ini tidak bisa dicapai dengan santai, harus kerja keras. Apa kata Abu Bakar itu? Yang pertama, al-ghina bil muna. Kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan lamunan, mengandai-andai. Orang itu kepingin sukses itu tidak bisa dicapai dengan lamunan. Andai kata saya seperti ini, umpama saya seperti ini, dengan lamunan. Tapi kesuksesan itu bisa dicapai dengan kerja keras dan istiqomah. Nah ini kata Bakan, al-ghina bil muna. Kesuksesan tidak bisa dicapai hanya dengan lamunan, tapi dengan kerja keras yang jejak istiqomah. Yang kedua, wassababu bil khisam. Kemudahan itu tidak bisa dicapai seperti orang yang nyemir sesuatu. Nah, rata-rata orang itu mengalami kesulitan. Lah, kepengin mudah itu bukan hal yang gampang langsung dibalik seperti orang nyemir, bukan. Tapi kemudahan itu harus dicapai dengan kesusahan dulu. Karena Allah menyatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu berdampingan. Nih kepingin mudah, sulit dulu. Nah itu inna ma'al usri yusra, diulangi 2 kali oleh Allah. Di dalam kesulitan itu di pinggirnya ada kemudahan. Nah ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, wasihhatu bil adwiyah. Kesehatan itu tidak bisa dicapai hanya dengan obat-obatan. Nah ini wasihhatu bil adwiyah. Kesehatan itu tidak bisa dicapai hanya dengan obat-obatan. Kita tahu obat-obatan yang berkembang di dunia ini hanya 2. Yang namanya obat kimia itu hanya bisa menahan rasa sakit. Yang kedua, obat herbal itu bisa menumbuhkan imun kita. Tidak hanya dengan itu, kata Abu Bakar, wasihhatu bil adwiyah. Kesehatan itu tidak bisa hanya dicapai dengan obat-obatan.
Akan tetapi kesehatan itu bisa dicapai kalau ditolong oleh Allah. Nah, makanya kalau kita sakit itu pertama kali minta kepada Allah. Minta kepada Allah, karena yang membuat sakit itu Allah. Obat itu hanya sarana, wasilah. Nah, di akhir-akhir zaman orang lupa dengan Allah, dia kemudian yang diburu hanya obat-obatan. Ini pernah dikisahkan zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa sakit mata, maka Nabi Musa kemudian matur nang Gusti Allah, karena Nabi Musa itu bisa bicara dengan Allah di belakang tabir. Wa kallamallahu Musa taklima. Ketika itu Allah menyuruh, wahai Musa, cari dedaunan tumbuk dan letakkan di pelipis matamu, maka kamu akan sembuh. Maka Nabi Musa mencari daun, kemudian ditumbuk, diletakkan di pelipis mata, dan alhamdulillah sembuh, karena ditolong oleh Allah. 2 tahun berikutnya Nabi Musa sakitnya sama, sakit di mata itu. Dia tidak pakai minta kepada Allah, dia langsung menuju dedaunan yang pernah dipakai itu. Begitu ambil dedaunan yang sama seperti sakit dulu, ditumbuk, diletakkan di pelipis matanya, apa yang terjadi? Maka sakit matanya enggak tambah sembuh, tapi tambah parah, hampir saja enggak bisa melihat. Nabi Musa datang kepada Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, mengapa saya kok belum sembuh? Dulu saya ngambil dedaunan itu, saya tumbuk, saya letakkan kok sembuh. Sekarang saya ngambil dedaunan, saya tumbuk, saya letakkan di pelipis mataku, tapi tidak sembuh. Apa kata Allah? Kalau yang pertama kamu minta kepadaku, maka aku tolong. Yang kedua, kamu nggak pakai minta kepadaku, kamu langsung menuju dedaunan sehingga aku tidak menolongnya. Nah, ini keyakinan kita. Jadi sehat itu tidak bisa dicapai hanya dengan obat-obatan, akan tapi sehat itu harus dicapai dengan minta kepada Allah. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini, 3 perkara yang harus dicapai dengan pertolongan yang lain. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.